Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang salah satu materi pada mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diartikan sebagai usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Usaha kecil, yaitu usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah yaitu usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatur sebagaimana dalam undang-undang. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Regulasi UMKM. Kriteria UMKM lampau diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria berdasarkan modal terdiri dari: yang pertama, usaha mikro memiliki modal usaha lebih besar sama dengan 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, usaha kecil memiliki modal lebih besar dari 50 juta sampai dengan 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, usaha menengah memiliki modal usaha lebih besar dari 500 juta sampai dengan 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria berdasarkan penjualan. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar sama dengan 300 juta. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Lalu yang terakhir, usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Aturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 16 Februari 2021 lalu. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal tersebut terdiri dari: usaha mikro memiliki modal usaha lebih besar sama dengan 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih besar dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu yang terakhir, usaha menengah memiliki modal usaha lebih besar dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri dari: yang pertama, usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar sama dengan 2 miliar. Kedua, usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Yang ketiga, usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Kelompok UMKM berdasarkan perpajakan. Dalam kelompok ini terdiri dari dua. Yang pertama, UMKM dengan penghasilan bruto tertentu. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Sehingga ketentuan penyampaian SPT tahunan PPh bagi UMKM dengan penghasilan bruto tertentu ini mengikuti tata cara penyampaian SPT tahunan secara umum. Yang kedua, UMKM dengan status PKP. UMKM dengan status pengusaha kena pajak ini artinya sudah memiliki omset bruto lebih dari 4,8 miliar setahun dan hanya boleh menggunakan tarif PPh normal yakni 25%.
Sedangkan kriteria UMKM yang dibebaskan dari pajak yaitu jika omset yang diperoleh kurang dari 500 juta per tahun, maka pelaku UMKM bebas pajak penghasilan atau PPh final 0,5%. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia diproyeksikan menjadi 65% pada akhir tahun 2024, naik sekitar 4% dibanding saat ini yang sebesar 61,7%. Selain itu, kontribusi ekspor produk UMKM Indonesia pada tahun 2024 ditargetkan menembus 17%. Berikut adalah beberapa data terkait kontribusi UMKM. Yang pertama, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta. Lalu kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,7% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar 7.034,1 triliun rupiah pada tahun 2019, naik sebesar 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5.721,1 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar 9.580,8 triliun rupiah. Kontribusi ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya sebesar 9.062,6 triliun rupiah. Pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk mendukung UMKM. Di antaranya yaitu bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, kredit usaha rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, digitalisasi pemasaran UMKM, program Kartu Prakerja, dan menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja. Tantangan UMKM. Meskipun memiliki peran dan dampak positif yang besar, UMKM di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, kurangnya akses ke modal dan pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan mendapat modal awal atau tambahan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, kurangnya jaminan, tingginya bunga, atau persyaratan yang ketat dari lembaga keuangan formal. Yang kedua, kurangnya akses ke pasar dan pemasaran. Banyak UMKM yang belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas atau bersaing dengan produk-produk lain, baik lokal maupun impor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas produk, kurangnya promosi, kurangnya jejaring kerjasama, atau kurangnya informasi pasar. Yang ketiga, kurangnya akses ke teknologi dan inovasi. Banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, sarana, atau biaya untuk menggunakan TIK. Yang keempat, kurangnya akses ke sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Banyak UMKM yang belum memiliki SDM yang kompeten, profesional, atau terampil untuk mengelola usahanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan, pelatihan, bimbingan, atau motivasi bagi SDM UMKM. Yang terakhir, kurangnya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Banyak UMKM yang belum mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya, seperti asosiasi usaha, perguruan tinggi, media massa, atau masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peraturan, fasilitas, insentif, perlindungan, atau advokasi bagi UMKM. Fasilitas dan kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM. Yang pertama, kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi meliputi penyederhanaan prosedur perizinan, pemotongan biaya administratif, dan penyediaan insentif pajak untuk UMKM. Kemudian yang kedua, akses keuangan, di mana pemerintah memfasilitasi akses keuangan yang lebih mudah bagi UMKM dengan menyediakan program pinjaman, subsidi suku bunga, atau jaminan kredit. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Pemerintah menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus bagi pemilik UMKM untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, keuangan, dan teknologi. Kemudian yang keempat, akses pembiayaan dan fasilitasi teknologi, di mana pemerintah terus mendukung dan menguatkan daya saing industri kecil dan menengah atau IKM melalui penguatan akses pembiayaan, fasilitasi teknologi, dan sarana prasarana produksi.
Kemudian yang kelima, peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, di mana pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan keahlian sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Kemudian yang keenam, peningkatan akses pasar, di mana pemerintah terus membantu UMKM dalam meningkatkan akses pasar mereka, baik secara offline maupun online. Kemudian yang ketujuh, akses sumber daya bahan baku atau bahan penolong, di mana pemerintah mendukung akses sumber daya bahan baku atau bahan penolong melalui pembangunan material center. Kemudian yang kedelapan, subsidi internet. Pemerintah perlu memberikan subsidi internet minimum 1 GB per hari per unit UMKM. Kemudian yang kesembilan, subsidi ongkos kirim, di mana pemerintah memberikan bantuan subsidi ongkos kirim bagi UMKM yang tergabung dalam marketplace. Kemudian yang terakhir, pendampingan UMKM, di mana pemerintah membantu dan memberikan pendampingan kepada UMKM agar mampu bersaing dalam pasar digital. Kesimpulan yang kita peroleh dari pembahasan ini yaitu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia saat ini memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran perekonomian. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM, seperti kurangnya pengetahuan pengusaha akan pemasaran, belum kondusifnya makroekonomi bagi pengembangan iklim usaha, dan kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan kualitas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan knowledge sharing dalam suatu UMKM agar dapat membantunya berkembang. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan proses learning dan memodifikasi perilaku kerja untuk mengatasi hambatan di tempat. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan kredit usaha dengan bunga yang serendah mungkin, mempermudah persyaratan izin usaha, serta memberikan bantuan pengembangan dan pembinaan usaha secara tepat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.